Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Melate, NIM 17340-317, jurusan Sosiologi semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang ke-10 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Yang berjudul Sudut Pandang Bagaimana Memahami Masalah Sosial oleh Leonard Beigele. Studi tentang problem sosial. Salah satu sudut visi akan melibatkan penggunaan spektrolingkup untuk menganalisis komposisi kimia zat, karena karya Van Gogh ditandai dengan warna-warna cemerlang. Pendekatan lain adalah menggunakan kaca pembesar untuk memeriksa teknik singkat artis. Karena Van Gogh menggunakan pukulan yang berat dan menyayat. Sudut pandang ketiga adalah dengan mencermati gambar itu dari jarak dekat untuk melihat bagaimana gambar itu menyatu. Akhirnya bisa bergeser jauh beberapa meter untuk melihat pemandangan. Dua langkah terakhir ini penting karena seperti banyak karya impresionis, apa yang dilihat para penonton dari berbagai jarak, masing-masing sudut penglihatan ini memberikan informasi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menekankan dua sudut visi individu dan struktural yang bila dipandukan menyediakan pandangan yang lebih lengkap mengenai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Misalnya, salah satu faktor yang turut menjelaskan mengapa orang-orang menggunakan narkoba adalah stres yang disebabkan oleh penguburan, yakni problem pribadi. Namun seperti yang saya berpendapat, informasi ini mengatakan sedikit tentang mengapa begitu banyak yang menelan saat berbahaya. Untuk mengatasi masalah ini, perlu melihat faktor-faktor struktural. Ternyata, semua masyarakat makmur menggunakan narkoba dalam kadar yang relatif tinggi. Maka pasti ada sesuatu tentang struktur sosial yang makmur yang menyebabkan banyak orang memakai narkoba. Dipertimbangkan bersama kemudian kedua sudut penglihatan ini, yang jelaskan secara lebih perinci dalam beberapa saat, memberikan cara-cara pemahaman yang saling melengkapi. Akan tetapi sekarang ini perlu ada definisi tentang problem sosial. Proses penentuan topik tidak hanya mengilustrasikan pentingnya melihat pokok bahasan yang familiar dengan cara-cara baru. Itu juga menunjukkan beberapa karakteristik dasar Amerika Serikat. Yang kedua, menentukan masalah sosial. Masalah-masalah sosial yang menentukan tampaknya langsung. Semua orang tahu siapa mereka. Memang daftar ini menyediakan daftar pokok bahasan yang terkenal, kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender, dan sebagainya. Tapi definisi oleh contoh merupakan taktik yang buruk karena tidak menunjukkan mengapa beberapa masalah menjadi problematik sedangkan yang lain tidak. Fakta ini penting karena mungkin secara mengejutkan, tidak semua kondisi yang berbahaya dianggap sebagai problem sosial. Kerugian yang diakibatkan oleh narkoba dan penggunaan mobil
Pada tahun 1995, hampir 12 orang tewas karena menyalahgunakan narkoba, yang beberapa di antaranya berkaitan dengan penggunaan narkoba ilegal. Narkoba seperti heroin dan kokain dikaitkan dengan kejahatan biaya jutaan dolar setiap tahun. Dengan mendasarkan penilaian mereka pada bukti seperti itu, banyak orang menyimpulkan bahwa narkoba adalah problem utama di Amerika Serikat. Ini masuk akal namun ada risiko dan biaya mobil yang lebih besar daripada narkoba. Kerugian yang diakibatkan oleh pada tahun 1995 sekitar 42 orang tewas dalam kecelakaan mobil dan tak terhitung banyaknya lagi yang cedera. Kecelakaan kendaraan bermotor sebenarnya adalah penyebab utama kematian pada penduduk di bawah usia 35 tahun. Selain itu, kerusakan properti dari tabrakan ini total miliaran dolar seperti tahun. Selain itu, penggunaan kendaraan bermotor menciptakan polusi udara yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan penyakit bagi jutaan orang. Akhirnya, penggunaan mobil turut menyebabkan efek rumah kaca, pemanasan atmosfer, yang dapat menghasilkan dislokasi ekonomi signifikan di masa depan. Perbedaan ini berarti bahwa mobil pada dasarnya lebih berbahaya bagi kehidupan manusia daripada narkoba. Lagi pula, orang 3 kali lebih besar kemungkinannya mati karena menggunakan mobil sebagai narkoba. Mungkin kita harus mengatakan tidak, karena penggunaan mobil sepertinya kaum akal. Problem sosial adalah kondisi berbahaya yang didefinisikan oleh sejumlah besar orang dan diakui secara politik sebagai kebutuhan untuk perbaikan. Menurut definisi ini, problem sosial memiliki 3 aspek yang hendaknya dibahas. Yang pertama, bagian yang objektif memperlihatkan tingkat bahayanya. Yang kedua, sebuah komponen subjektif menunjukkan bahwa suatu kondisi yang berbahaya telah didefinisikan dan debat politik pun berlangsung. Dan yang ketiga, sebuah aspek optimis menunjukkan bahwa orang percaya kondisi tersebut dapat diperbaiki. Sejauh bahaya menghasilkan pemahaman yang lebih dalam, selain itu informasi tersebut turut memperlihatkan kerugian yang diakibatkan oleh keduanya. Narkoba dan kebijakan dirancang untuk mengatasinya tanpa mengumpulkan data yang seobjektif mungkin. Tugas yang menuntut sulit untuk menilai keseriusan masalah sosial. Hal ini juga sulit untuk mengidentifikasi yang tersembunyi faktor dan terlibat. Meskipun demikian, sekadar menunjukkan adanya bahwa tidaklah cukup, sebagaimana terungkap dari evaluasi mobil dan penggunaan narkoba yang berbeda, tanpa keseter bagaimana objektif data. Beberapa kondisi yang menghasilkan relatif sedikit bahaya didefinisikan sebagai masalah sosial, sementara yang lain yang menghasilkan jauh lebih banyak kematian, kehancuran, dan biaya tidak diobati dengan cara ini. Tambahkan informasi itu jelas diperlukan. Bahaya datang sebagai bentuk orang dapat terluka. Secara fisik, mereka dapat kehilangan uang atau kekuasaan. Nilai-nilai moral mereka dapat tersinggung, atau lingkungan di mana mereka tinggal dapat direndahkan. Akan tetapi, dalam setiap kasus, bahayanya harus berupa situasi faktual yang dimensikannya
dapat diuraikan dengan akurat. Orang-orang yang menyitakan bahan narkoba atau mobil merupakan problem sosial. Harus memperlihatkan beberapa jauh penggunaan narkoba dan mobil serta konsekuensinya. Idealnya seperti yang kita tekankan kemudian, deskripsi seperti itu akan meneliti data sejauh maupun internasional. Karena itu, membantu menempatkan masalah ke dalam perspektif. Misalnya, melaporkan bahwa pemakaian narkoba berbeda-beda seraya waktu berlalu dan dari satu bangsa ke bangsa lain. Mungkin dari saya hanya itu. Sekian dan terima kasih.